warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya untuk memenuhi mata kuliah Seminar Pendidikan Sosiologi dengan judul Analisis Kebutuhan Pembelajaran Sosiologi Berbasis Kearifan Lokal menggunakan pendekatan partisipatif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Marian Nufrida, NIM 212-251-1103, kelas C, Prodi Pendidikan Sosiologi. Baik, yang berikut kita masuk pada latar belakang. Pembelajaran sosiologi di sekolah menengah memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman siswa mengenai struktur, dinamika, dan permasalahan sosial dalam masyarakat. Melalui pembelajaran sosiologi, siswa tidak hanya memahami teori-teori sosial, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam praktiknya, pembelajaran sosiologi seringkali dihadapkan pada tantangan rendahnya relevansi materi dengan pengalaman nyata siswa yang mengakibatkan kurangnya motivasi dengan pemahaman yang mendalam. Kearifan lokal mencakup pengetahuan, kebiasaan, nilai-nilai, dan praktik budaya yang berkembang dalam masyarakat tertentu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal bisa menjadi jembatan yang menghubungkan konsep sosiologi dengan pengalaman nyata siswa, membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Menurut Aisyah dan Supriyadi 2018 menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep sosial dalam studi mereka. Integrasi kearifan lokal dalam mata pelajaran sosiologi di sekolah menengah berhasil meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Maka dengan menggunakan pendekatan partisipatif dapat melibatkan siswa, guru, dan komunitas dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembelajaran, di mana mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai peserta yang aktif, memberikan kontribusi terhadap pembelajaran. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengemukakan pendapat, dan bekerja sama dalam memecahkan masalah melalui pendekatan partisipatif. Dengan begitu, konsep-konsep global dan teori-teori yang kurang relevan dengan konteks lokal, sehingga hal ini dapat menyebabkan pembelajaran menjadi kurang menarik dan sulit dipahami oleh siswa. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis kebutuhan pembelajaran sosiologi berbasis kearifan lokal dengan pendekatan partisipatif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang berikut kita masuk pada rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah yang dapat diteliti. Yang pertama, bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam pembelajaran sosiologi dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, terutama dengan pendekatan partisipatif. Kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pendekatan partisipatif dalam pembelajaran sosiologi berbasis kearifan lokal dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang berikut tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosiologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Yang kedua, untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pendekatan partisipatif dalam pembelajaran sosiologi berbasis kearifan lokal, serta cara mengatasi tantangan tersebut untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis bagi peneliti, bagi guru, dan bagi siswa. Yang berikut kita masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. A. Kajian teori. Definisi kearifan lokal dalam konteks pendidikan. Kearifan lokal merujuk pada pengetahuan, nilai, tradisi, dan praktik yang terakumulasi dalam suatu komunitas atau masyarakat secara turun-temurun. Kearifan lokal mencerminkan cara masyarakat
lokal beradaptasi dengan lingkungannya, mempertahankan identitas budaya, dan mengatasi tantangan yang unik bagi komunitas mereka. Menurut Daryanto 2015. Penerapan kearifan lokal dalam pendidikan bertujuan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dengan memanfaatkan konteks budaya dan lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kurikulum, memanfaatkan sumber daya lokal, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis kearifan lokal di sekolah, kerjasama dengan komunitas lokal, dan yang berikut peran kearifan lokal dalam pembelajaran. Penerapan kearifan lokal dalam pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memperkuat jati diri siswa. Menurut Santoso 2018 menjelaskan bahwa melalui pendekatan kearifan lokal, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya dan tradisi lokalnya, sehingga mampu membangun rasa kebanggaan terhadap identitas budaya mereka. Yang ketiga, strategi integrasi kearifan lokal dalam kurikulum. Adapun strategi yang dapat dilakukan, yang pertama, model pembelajaran berbasis kearifan lokal, pengembangan model pembelajaran berbasis kearifan lokal, kolaborasi dengan komunitas lokal. Yang berikut, pendekatan partisipatif dalam pembelajaran. Pendekatan partisipatif dalam pembelajaran adalah kerangka kerja yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih terpusat pada guru, pendekatan ini mendorong partisipasi siswa dalam berbagai aktivitas pembelajaran, seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah. Menurut Brown dan Jones 2018, pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk terlibat secara langsung dalam aktivitas pembelajaran. Yang berikut, efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran mencakup sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya mengacu pada hasil akhir, tapi juga mempertimbangkan proses pembelajaran itu sendiri. Menurut penelitian oleh Rodriguez dan Fredens 2019, efektivitas pembelajaran melibatkan pemahaman mendalam tentang cara siswa belajar serta implementasi metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Yang pertama, relevansi kurikulum, interaktif, pemahaman individual, penggunaan teknologi, dan yang terakhir, pendekatan partisipatif. Yang berikut, kebutuhan pembelajaran sosiologi berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, serta menghormati dan mengakui kontribusi budaya lokal terhadap pemahaman sosial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hadi Wijoyo dan Supriyanto 2017, pembelajaran sosiologi berbasis kearifan lokal memungkinkan siswa untuk memahami konsep-konsep sosiologis seperti struktur sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial melalui lensa budaya mereka sendiri. Hal ini membantu siswa untuk merasakan keterkaitan langsung antara materi pembelajaran dengan realitas mereka alami sehari-hari, sehingga memotivasi mereka untuk belajar lebih aktif dan mendalam. Yang berikut, mengintegrasi kearifan lokal dalam pembelajaran sosiologi. Strategi integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran sosiologi. Yang pertama, analisis kasus lokal, diskusi kelompok berbasis lokal, kolaborasi dengan komunitas lokal, penelitian lapangan, penyajian budaya lokal.
Yang berikut, tantangan dalam menerapkan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif telah dikenal sebagai metode yang efektif dalam memperkuat pembelajaran terutama dalam konteks pendidikan. Pendekatan partisipatif melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar, memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam pembentukan pengetahuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahman 2018, pendekatan partisipatif dalam pendidikan memiliki beberapa keunggulan. Pendekatan ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka merasa memiliki peran yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang berikut tantangan dalam menerapkan pendekatan partisipatif untuk pembelajaran sosiologi berbasis kearifan lokal. Menerapkan pendekatan partisipatif untuk pembelajaran sosiologi berbasis kearifan lokal membawa sejumlah penelitian oleh Bardani pada tahun 2020, memberikan tinjauan yang komprehensif mengenai tantangan-tantangan tersebut dan strategi untuk mengatasinya. Yang pertama, kesenjangan pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Yang keempat, kebutuhan akan pelatihan dan dukungan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, menurut Bardani 2020, merekomendasikan beberapa strategi. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan profesional, kolaborasi dengan komunitas lokal. Yang ketiga, penggunaan sumber daya digital. Yang berikut, penelitian relevan. Berdasarkan penelitian Sutrisno dengan judul penelitian implementasi pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah menengah atas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Siswa merasa lebih terhubung dengan materi pembelajaran karena relevansi dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, hasil akademis siswa juga meningkat secara signifikan setelah diimplementasikan metode ini. Berdasarkan penelitian Rahmawati dengan judul penelitian pendekatan partisipatif dalam pembelajaran sosiologi, studi kasus di SMA Negeri 1 Yogyakarta, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam pembelajaran sosiologi meningkatkan keterlibatan siswa dan memperdalam pemahaman mereka tentang konsep-konsep sosiologi. Yang berikut kita masuk pada metode penelitian. Dalam metode penelitian kualitatif ini, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian secara rinci yang didasarkan pada pengamatan peneliti, catatan-catatan dan dokumentasi peneliti selama melakukan penelitian di SMA Negeri 1 sampai Rampas. Tempat dan waktu penelitian. Waktu penelitian dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2024. Dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sampai Rampas, Kecamatan Sampai Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Subjek penelitian. Orang yang disajikan sumber informasi dalam penelitian ini yakni guru mata pelajaran sosiologi dan siswa kelas 3 SMA Negeri 1 Sampai Rampas. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data sebagaimana yang dijelaskan oleh Sukuyono 2007. Dalam pendekatan kualitatif menggunakan data yang dilakukan oleh natural settings, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada beberapa serta wawancara, mendalam dan dokumentasi. Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam proposal ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi. Yang berikut teknik analisis data. Terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan dalam menganalisis data dengan model Miles dan Huberman, antara lain pengumpulan data, reduksi data, dan menyajikan data. Yang berikut keabsahan data. Berdasarkan
pengertian di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian bahwa untuk menguji keaslian data, maka dalam penelitian ini peneliti melampirkan dokumentasi penelitian, surat pelaksanaan dan penyelesaian penelitian, adapun langkah-langkah dalam teknik-teknik pemeriksaan data. Yang pertama, memperpanjang pengamatan, di mana dengan memperpanjang pengamatan artinya peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dengan wawancara lagi dengan narasumber terkait data yang pernah ditemui dan data terbaru. Yang kedua, meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan terperinci serta berkesinambungan. Yang ketiga, triangulasi. Triangulasi adalah salah satu cara atau teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperluas serta menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dengan sumber data yang telah ada sebagai pengecekan kebenaran data bagi peneliti. Triangulasi dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik yang berbeda. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.